Baik, selamat berjumpa kembali dalam materi kedua, eee, imbasan untuk tenaga pendidik anak usia dini. Nah, dalam materi yang kedua itu bermain musik yang menyenangkan, ya, bermain musik. Sebenarnya apa itu musik? Nah, ini bermain musik menyenangkan di rumah, tidak ada yang berani mengatakan tidak suka musik. Pasti semua senang musik. Jadi anak secara alami senang menikmati musik dan bergerak, ya. Sejak dapat mendengar di dalam kandungan, alunan musik yang diperdengarkan mampu merangsang saraf-saraf otak pada bayi. Nah, musik adalah salah satu cabang seni. Nah, musik itu dapat terwujud dengan adanya bunyi. Nah, media musik adalah benda, alat untuk mewujudkan musik. Nah, dia bunyi dan diam. Jenis musik menurut sumber bunyi yaitu musik vokal, musik instrumen. Nah, musik dibangun atas unsur ritme, melodi, harmoni, tekstur, dan bentuk. Jadi, mengapa seni musik dan gerak musik itu penting bagi anak? Nah, itu dia pertanyaannya. Nah, kegiatan bermain musik dan gerak memiliki peran penting bagi pencapaian perkembangan anak yang optimal. Dengan kegiatan ini anak dapat menyalurkan energi berlebihan, membangun keterampilan sosial dengan cara ikut berpartisipasi, memberikan ide, dan membuat kesepakatan. Itu. Jadi dalam masa pandemi ini itu bisa dikembangkan di rumah. Jadi bernyanyi di rumah saja. Bernyanyi satu bagian penting dalam pengembangan diri anak. Bermain musik merupakan sarana bagi anak untuk mengekspresikan ide, imajinasi, perasaan, dan emosi. Itu mereka dapat menciptakan nada-nada baru dan gerak-gerakan baru tanpa takut. Oleh karena mereka memiliki kebebasan berekspresi. Ya, dengan demikian anak usia dini belajar berbicara dan bernyanyi dengan cara meniru apa yang mereka dengar dan meresponnya dengan cara masing-masing. Itu ya lagu yang sederhana, misalnya lagu anak-anak, kalau biasa ulang tahun itu kan, balonku ada 5. Tentu yang bernyanyi orang dewasa dulu, baru anak itu akan mengikuti lagu yang kita nyanyikan. Itu kegiatan bermain musik. Nah, kegiatan bermain musik penting bagi anak. Karena musik ini betul-betul menajamkan intelektual anak. Kegiatan bermusik sederhana sebenarnya. Dari mulai memukul benda, logam, misalnya bambu. Terus suaranya mana yang lebih nyaring gitu ya. Logam atau bambu. Kalau bertepuk tangan bagaimana suaranya. Kalau memukul 2 sendok, bagaimana lagi suaranya kan lebih nyaring. Nah, dengan kegiatan bermain musik ini, itu sungguh membangun perkembangan anak. Maka dikatakan seni musik penting bagi anak. Contoh bermain musik untuk anak itu ada bermain seperti grup band bermain kursi dan musik misalnya ya. Nah, ada gerakan tuh bermain ikuti saya gitu ya. Ada bermainnya. Bermain kata Simon misalnya ya. Ya. Pokoknya contoh-contoh bermain musik ya itu betul-betul banyak.
Nah, inilah yang harus kita miliki sebagai pendidik. Ayo berputar dan berdiri dengan satu kaki, ya, bermain dengan permainan tradisional yang diiringi berbagai lagu dan gerak. Itu kan sudah biasa waktu kecil ya. Lagu daerah Melayu apa misalnya itu. Kalau di apa orang suku Jawa itu ada namanya cublek-cublek suweng, ya. Itu bagus lagunya untuk permainan anak. Itulah kegiatan bermain musik anak yang dapat membangun anak itu sendiri. Jadi dalam bermain itu betul-betul membangun konsep diri dengan berbagi, menampilkan musik dan gerakan tarian sesuai dengan keinginan diri. Jadi melatih kemampuannya, bagaimana dia menyimak, ya, menyimak perubahan tempo, nada, dan melodi. Jadi di situ dia membangun kesadaran anak akan gerakan, posisi, dan sadar ruang. Jadi membangun kreativitas dan imajinasi. Itu bermain musik ini. Jadi juga mengajak anak bereksplorasi tentang sebab akibat terhadap perubahan bentuk musik dan pola gerakannya. Ya, kenapa itu kok nyanyinya nangis gitu ya? Ada yang gitu kan. Oh, dia kok nyanyinya gembira. Nah, di situ diasah kemampuan anak. Maka untuk itulah sebagai pendidik ya hal-hal yang harus dilakukan atau orang tua ketika anak bermain musik itu dampingi anak, ikutlah bergerak, menari dan bernyanyi. Sepakati aturan sebelum bermain. Ya, tetaplah berkomunikasi efektif dan positif ketika bermain bersama anak. Kita sebagai pendidik atau orang tua memberikan pujian sesuai dengan yang anak lakukan. Jangan dicemooh, diejek, ya, habislah kan. Nah, jangan mencela tarian atau gerakan nyanyian yang anak lakukan. Ya namanya anak kan lucu-lucu masih an. Jadi sebagai pendidik atau orang tua membunyikan alat musik, baik alat musik dari apa itu dari dapur itu banyak kan, entah botol, entah piring, dan alam dan dari bahan alam dengan tempo, misalnya tek 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 tek. Nah, itu apa itu ya? Nah, ada yang ini kok nyaring ya, teng 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 berurutan, gitu. Ada temponya, ada nadanya, ada timbernya, harmoni dan dinamiknya bergantian. Itu sangat berguna sekali untuk perkembangan intelektual anak, intelektual musik anak. Jadi ajak anak untuk mengapresiasi gerakan musik ya dengan tari yang dia ciptakan. Karena kalau kita bunyikan musik goyang-goyang, otomatis badannya atau kakinya atau tangannya atau kepalanya nunduk-nunduk gitu kan. Nah, gerakan-gerakan yang seperti itu. Jangan diejek kalau dia gerak-gerak. Itu mengapresiasi gerakan musik dan tari orang lain. Itu sangat membantu perkembangan anak. Jadi anak itu dikenalkan dengan lagu. Jadi lagu-lagu daerah, lagu-lagu tradisional. Jangan sampai lupa juga lagu-lagu nasional. Misalnya lagu Indonesia Raya, itu wajib bisa dinyanyikan anak. Karena itu membangun cinta akan tanah air. Nah, jadi banyak alat musik yang bisa dipakai. Seperti daun pisang, ya itu bisa bunyi, rumput alang-alang yang dilipat itu bisa bunyi kayak trompet, gitu ya. Kalau bambu kan ada suling, ada angklung gitu ya. Bisa ada ya banyak alat musik itu. Ada yang dari kayu kayak gong itu bisa. Ada jenis dari batu kali bisa tok 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 gitu ya, bunyi dia. Ini alat-alat musik yang bisa dimainkan. Udah gitar, piano, biola, kecapi, gendang, drum. Nah, itu semua ini alat-alat musik yang sederhana bisa dimainkan oleh anak. Nah,
kita mau melihat aspek-aspek dalam bermain musik itu, tadi sudah dapat dirasakan bagaimana lagu itu keras, nyaring, halus, lembut, ya suaranya. Jadi kalau menyanyi sedih biasanya lambat atau cepat ya, gitu ya. Kalau dia senang lagunya bagaimana ya, gitu. Kalau orang yang bersemangat bagaimana dia, itu ada tempo menunjukkan lambat atau cepatnya lagu. Ada keras, nyaring, dan halus, tuh dinamik suaranya. Nah, nadanya tinggi atau rendah itu dalam sebuah lagu. Ya, ini hal-hal yang sangat sederhana tapi membangun pribadi anak yang bagus sekali. Ya. Nada tinggi rendah dalam sebuah lagu, nada do re mi fa sol la si do, ya do re mi itu makin tinggi. Nah, timbre itu warna suara, merupakan kualitas suara yang unik dihasilkan oleh alat musik. Maka tadi kalau kita bunyikan botol, bunyikan bambu, bunyikan alat sendok, itu kan itu udah mengasah kepekaan anak terhadap warna suara. Jadi anak itu sudah menyimpan, merekam bunyi-bunyian. Jadi itu yang dikatakan kecerdasan tadi. Jadi dari bermain musik itu, oh mana yang harmoni gitu ya. Inilah aspek-aspek dalam bermain musik. Dia semakin mengasah, oh tahu dinamikanya, oh tahu temponya, oh tahu nadanya, oh tahu timbernya itu tadi warna suaranya, ada harmoninya, nada-nada yang dimainkan. Nah, ini semua aspek-aspek dalam bermain musik terbangun dengan bermain musik di rumah saja. Nah, dengan demikian apa yang berkembang dalam diri anak itu? Nah, berkembang kemampuan dasar musik anak. Intelektual dalam musik itu misalnya hitungan tetap pada ritme. Nah, itu termasuk intelektual tuh. Main musik bisa. Nah, apalagi sudah bisa mengubah syair lagu ya. Jadi mengubah syair lagu bukan maksudnya jadi pencipta, tidak. Ada lagu-lagu yang disukai terus dia menyanyikan sesuai dengan situasinya. Nah, itu mengubah syair lagu itu termasuk intelektual dalam musik. Ya. Ada yang berkembang lagi kemampuan dasar musik anak. Apa itu emosional dalam musik? Jadi kalau dia sabar, tekun, ya, dia tekun menyanyi, dia tuh menyanyi itu gembira. Kalau dia mendengar musik dengan tekun itu termasuk dalam emosional, ya dalam musik. Cermat, sabar, berani bernyanyi, bermain musik. Nah, inilah berkembang kemampuan dasar musik anak itu. Ini terus yang terjadi kalau anak itu bermain musik di rumah. Kemampuan dasar sosial dalam musik juga. Misalnya menyanyi bersama, kor itu ya. Senang dia bersama temannya. Itu kemampuan dasar sosialnya, senang, bahagia. Mengubah syair lagu yang dikenal dengan hal yang dialami. Itu termasuk dalam kemampuan dasar sosial dalam musik. Mengendalikan kekuatan suara, itu hebat itu. Jadi suaraku terlalu keras, perlu dipelankan gitu. Itu. Jadi mengendalikan kekuatan suara itu akhirnya itu menjadi indah suaranya, harmoni, enak didengar. Jadi tidak terlalu mendominasi suara orang. Di sini yang diasah kemampuan dasar sosial dalam musik. Ya.
kemampuan dasar perseptual dalam musik. Nah, dia anak itu dapat mengelompokkan jenis alat musik, membedakan warna bunyi dan suaranya, membedakan jenis birama, menunjukkan perubahan ritme, membedakan dinamik, membedakan tempo, menceritakan bunyi yang didengar. Ini kemampuan dasar perseptual dalam musik anak itu berkembang. Kemampuan fisikalnya dalam musik, nah ini berkembang. Misalnya dia melangkah di tempat, melompat di tempat, berayun, bergoyang. Kemampuan fisikalnya, oh kalau bergoyang lagunya ini enak, kalau berjalan ini lagunya enak. Jadi bergerak sesuai musik, mengungkapkan perasaan, ya, kayak dramatisasi sesuai isi, bernyanyi. Jadi kalau bernyanyinya mengeluarkan ekspresi, itu kemampuan fisikal dalam musiknya berkembang. Jadi kemampuan dasar estetik dalam bernyanyi itu dia kreatif dalam musik. Kemampuan dasar kreatif dalam musik. Betul-betul dia bisa mengekspresikan diri. Jadi penerapan konsep dasar musik dapat belajar di rumah semuanya. Nah, yang tadi bernyanyi, bermain musik, bergerak, temponya, dinamikanya. Jadi sangat menyenangkan bermain musik di rumah. Jadi anak akhirnya bisa mengekspresikan diri, membutuhkan pribadi yang harmonis, mengaktifkan kemampuan dan fungsi otak kiri dan otak kanan secara seimbang. Jadi sungguh menyenangkan, sangat pentinglah belajar bermain musik kepada anak. Inilah beberapa hal penting dalam bermain musik kepada anak usia dini. Jadi kemampuan dasarnya yang berkembang. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam materi kita berikutnya. Salam, sampai jumpa ya. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa